Shalom semuanya, mari kita mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, dan akan menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Hits. Shalom It's. Shalom. Shalom. Apa kabar nih? Shalom. Oke, sebelum mulai aku mau ngomongin beberapa pengumuman ke depan ya. Pengumuman pertama, kalau minggu depan itu akan ada ibadah Id seperti biasa di jam yang sama dengan pembicara yang pastinya lebih keren daripada minggu ini. Makanya aku mau minta kalian untuk stay tune di IG-nya It's atau di grup It's.
biar kalian bisa tahu nanti dapat info-infonya. Untuk pengumuman yang kedua, bagi kalian yang punya permohonan doa, kalian bisa langsung cek di IG-nya ITS ya. Kalian bisa tulis doa kalian, nanti akan didoain sama pembicara atau teman-teman kita. Jadi kalian langsung yang punya beban atau kerinduan pengen didoain, langsung aja datang ke IG-nya ITS. Untuk pengumuman yang ketiga, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa cek di layar Zoom kalian di ITS itu ada bank rekening. Kalian bisa kasih persembahan ke rekening itu. Dan sebelum kita mulai untuk ibadah, ada hal yang baru nih. Salah satunya adalah kan ada yang mungkin belum kenal ya sama wajah pengerja kita. Mungkin ada yang bingung, ini ketua ITS siapa ya? Pembinanya siapa ya? Kabitnya siapa ya? Jadi kita udah siapin nih video buat kalian biar kalian kenal sama pengerja-pengerjanya ITS nih. Cekidot, kalian bisa lihat videonya. Oke, karena kita udah kenalan, jadi kita mau mulai untuk ibadah. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau bersatu dalam doa. Untuk Kak Laura, kita bisa mulai berdoa. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Di via Zoom ini ya Tuhan, atas penyertaan-Mu siang ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati bangsa ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan sekarang virus COVID-19 sedang meningkat Tuhan. Kau lawat bangsa ini Tuhan. Kau pulihkan bangsa ini Tuhan seperti sedia kala ya Tuhan. Kau pulihkan semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan. Beserta wakilnya Tuhan, beserta keluarga besar ya Tuhan, Kau berkati Tuhan pemimpin kami Tuhan. Biar dia mempunyai jiwa pemimpin yang berintegritas di dalam-Mu Tuhan. Kau lawat dia Tuhan agar dia bisa memimpin bangsa ini dengan baik ya Tuhan dan dengan lancar semuanya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GBI Gatot Subroto Tuhan. Berkati juga Panikonyoto Rahayu Tuhan. Dan keempat wakilnya Tuhan, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Kau berkati keluarga besar ya Tuhan, dari anak, menantu, cucunya Tuhan, semuanya Tuhan. Kau berkati di mana dia berada Tuhan, di mana beliau pergi Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, GBI Pangkalan Jati Cinere Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bu Susi Tuhan, gembala kami Tuhan, beserta dua wakilnya Tuhan, Pak Jeffrey Mungau dan Pak Yakub Suki Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati juga pekerjaannya Tuhan, berkati mereka, beliau dia dimanapun mereka berada Tuhan, berkati Tuhan. Dari anak, menantu, cucunya Tuhan, Kau berkati semuanya Tuhan, keluarga besar ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk ITS kami Tuhan, Infinitins Tuhan, berkati pengerja-pengerja yang ada di ITS ini Tuhan. Berkati dari Kabit, Wakabit, semuanya Tuhan, pengerja-pengerja yang ada di ITS kami Tuhan, dan jemaat-jemaatnya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sedang diproses Tuhan, menjadi anak-anak muda yang luar biasa di dalam-Mu Tuhan. Kami tahu itu Tuhan, tolong
Berkati kami Tuhan, agar kami bisa mengikuti ibadah kami ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kau jauhkan Tuhan kuasa-kuasa jahat Tuhan yang mau mengganggu ibadah kami ini Tuhan. Kau berkati Tuhan WL, singer semuanya Tuhan. Pemusik Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biarlah ibadah kami ini lancar dari awal sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Katakan di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar aku. Kasihmu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janjimu tak kau tinggalkanku. Oh, ku percaya kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, amin Tuhan. Hidupku aman di dalam-Mu. Oh, sama katakan kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janjimu tak kau tinggalkanku. Ku percaya kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran, ku sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Dan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Your will be done. Oh, forever, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done, Jesus. Your will be done. Oh, mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Mari sama-sama katakan, Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau
Engkau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, masa depanku, kekuatanku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku. Kami akui kuasa-Mu Tuhan. Akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, terima kasih Tuhan. Let your will be done. Dengan nama buat Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami semua siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu, untuk melompat lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Teman-teman yang ada di Zoom, mungkin bisa kasih reactionnya, bisa kasih reaction love atau apapun itu, ataupun teman-teman yang nonton di YouTube. Kita welcome banget buat teman-teman yang baru datang ataupun baru hadir pertama kali, bisa mungkin raise hand. Luar biasa sekali. Oke teman-teman, sebelum itu kita mau meloncat bagi Tuhan. Amin. Amin. One, two, three, go. Siap-siap sama-sama kita katakan lagu ini dari awal teman-teman. Sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja dunia. Yo yang mau melompat, yang bersorak bagi Tuhan, katakan wuh. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita meloncat.
Yesus kaulah Raja mulia ajaib, Kau Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow, dahsyat teman-teman. Kita mau siap lagi loncat buat Tuhan. Amin. Amin. Para bam 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 bam. Para bam 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 bam. Sama-sama kita katakan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya dan perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia selamatkan diri kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya dan perlindungan dan pengharapan. All musicians of Visionary. Terima kasih Tuhan. Here we go. Param pam 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 pam. 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 Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan
Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita mau kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran ya Bapa. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Bila kami siapkan hati kami Tuhan. Memberikan masuk firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Buka mata dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sama-sama katakan dari awal teman-teman. Katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan. Yes Tuhan. Dan karya tangan-Mu ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Oh, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari sembah Tuhan. Oh, ya Ralase, ya Ralabayo. Ya Ralabase, ya Ralabayo, ya Ralabase, ya Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Mari sembah lebih lagi, sembah. Kau hadir. Sama-sama katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu.
ku ada untuk menjadi penyembah. Dengan lembut katakan, dan ku, oh yes Tuhan, kami ingin lebih lagi mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sama-sama katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, oh, penyembahmu. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Hai. Shalom. Kayaknya lama-lama ini yang on cam tinggal sedikit ya. Tadi perasaan banyak deh. On cam dulu dong, on cam dulu. Kan kita ketemu semua on cam. Kita ketemu cuma seminggu sekali kan. Ayo mari yang bisa on cam silahkan on cam. Nah, sebelum aku mau sharing, aku mau perkenalin diri aku sendiri. Tadi kita juga ada sempat perkenalan sedikit ya di awal waktu video pengenalan pengerja. Nama aku Virena Michelle, dipanggilnya Michelle. Tapi itu cuma panggilan di gereja. Aku kalau di luar tuh dipanggilnya Viren. Karena nama depanku tuh kan Virena. Nah, pas masuk SMP dipanggilnya Viren. Jadi ke bawah sampai sekarang deh. Kesibukan aku sih cuma ya paling kuliah. Aku sekarang semester 3 di Universitas Udayana di Bali. Sama paling ya ITS, sama ikut organisasi di kampus gitu-gitu aja sih. Apalagi ya yang belum aku perkenalin. Ada yang mau bertanya dulu tentang diri aku? Statusnya apa, Kak? Statusnya mahasiswa. Iya enggak? Ini pertama kalinya aku sharing di ITS setelah 5 atau 6 tahun aku masuk ke ITS. Jadi aku amatiran banget nih tentang dunia perfirmanan, tentang sharing ini. Di sini aku mau bawain tentang comfort zone. Nah, sebenarnya comfort zone atau sebuah kenyamanan dalam melakukan rutinitas itu kan emang perlu ya guys. Karena kan nggak ada hambatan, nggak ada resiko. Kitanya juga tenang, ngejalaninnya seneng ya kan. Karena emang kegiatan yang kita lakuin tuh bukan hal-hal yang baru, tapi udah rutinitas yang emang biasa kita lakuin secara berpola dan teratur. Nah, tapi teman-teman, kalau teman-teman udah sampai di zona ini, teman-teman harus peka dan nggak boleh terlena sama comfort ini. Karena kalau terlalu lama di kenyamanan ini tadi, itu bisa bikin diri kita stuck di situ-situ aja, alias nggak berkembang. Nah, rutinitas itu tuh tadi contohnya kayak misal kita seringnya bangun siang, lama-lama jadi bad habit. Nah, kitanya udah nyaman nih di bangun siang terus. Nah, itu termasuk comfort zone. Nah, sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud sama comfort zone? Jadi gini, comfort zone itu kalau dalam bahasa Indonesia itu zona nyaman, ya kan? Jadi itu adalah zona di mana seseorang udah nyaman sama suatu keadaan. Jadi semuanya udah tercapai, kondisinya stabil. Nah, karena udah merasa enak, beberapa orang tuh nggak mau ninggalin zona itu, teman-teman. Mari kita buka Alkitab di Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Ada yang mau bacain?
Ayo, ada yang mau bacain atau enggak? Atau mau aku tunjuk aja? Kejadian berapa, Kak? 12 ayat 1 sampai 2. Iya, saya aja deh ya. Oke, mantap. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2, judulnya Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Amin. Nah, kalau teman-teman baca dari ayat 1 sampai ke bawah-bawahnya terus sama pasal yang sebelumnya, itu ceritanya Abram itu dipanggil sama Allah. Ini aku jelasin dulu latar belakangnya Abram. Dia itu anak orang kaya, keluarganya harmonis, terus pembantunya banyak, lembunya lebih banyak lagi. Jadi Abraham tuh kalau zaman sekarang bahasanya tuh anak tajir melintir lah. Jadi kalau dia misal mau makan masakan enak, dia tinggal langsung ada di depan mata dia. Terus dia pengen mandi pakai air panas. Zaman dulu kan harus masak dulu ya, nggak ada tuh kayak sekarang. Nah, dia tinggal kling, langsung ada di kamar mandi air panasnya. Dia tinggal mandi. Nah, kalau kita di posisi Abram, kita mau nggak dipanggil Tuhan buat keluar dari negerinya, Ur Kasdim tadi? Kalau aku pribadi sih mikirnya kayak, apaan sih ini maksudnya, rumahku kan udah nyaman banget nih, udah enak, apa-apa tinggal minta, duit pun kalau minta juga langsung dikasih pasti kan. Tapi untungnya Abram ini, dia nggak kayak gitu. Dia mengiyakan panggilan Tuhan. Akhirnya dia pergi dari negerinya, Ur Kasdim, sama istrinya, sama beberapa saudaranya. Padahal dia tuh nggak tahu mau dibawa kemana sama Tuhan. Tapi dia tuh nurut. Dia nurut, ikut aja. Terus upah yang didapat sama Abram apa? Setelah dia mengiyakan, dia keluar dari zona nyamannya. Dia punya keturunan melebihi bintang di langit. Dia melebihi bintang di langit, terus melebihi pasir di pantai. Terus pokoknya dia juga di perjalanan selalu dilindungi sama Tuhan. Nggak boleh tuh ada mara bahaya nganuin si Abram kan. Nah, terus sebenarnya pandangan Tuhan tentang comfort zone itu gimana sih? Kalau dari pertanyaan ini tuh aku jadi ingat sama cerita Alkitab yang talenta. Teman-teman pasti udah nggak asing dong tentang talenta itu. Soalnya sekolah minggu kan udah sering banget ya diceritain. Jadi aku jelasin singkat aja. Jadi ada seorang majikan, dia punya pembantu bahasanya kalau sekarang itu. Dia punya 3 pembantu. Pembantu yang pertama dititipin 5 talenta. Pembantu yang kedua dititipin 2 talenta. Pembantu yang ketiga dititipin 1 talenta. Setelah itu majikannya itu mau pergi. Nah, nanti sore dia balik lagi ke rumah. Tapi itu talenta tuh harus berubah. Nah, yang pertama ditanya, oh iya Tuan, ini berubah jadi 2 kali lipat nih. Seneng dong majikannya. Yang kedua juga jadi 2 kali lipat. Wah, makin seneng nih. Nah, yang ketiga, majikannya tuh marah. Padahal talentanya masih ada, nggak hilang, nggak bertambah juga, tapi masih ada. Terus majikannya tahu nggak bilang apa? Ya daripada gue kasih ke lo, mending gue taruh aja di bank. Dia bisa berbunga walaupun sedikit. Terus daripada kalau aku kasih ke kamu kan, cuma kamu kubur aja. Nggak bertambah-tambah, jadi percuma. Nah, dari 2 cerita itu tadi, teman-teman tahu nggak apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita? Kalau Tuhan tuh mau kita jangan stuck di situ-situ aja. Umur kita bertambah, semakin naik juga level kita. Karena kalau mungkin saat ini comfort zone, susah buat keluar dari comfort zone ya. Karena ya siapa sih yang nggak seneng disuruh keluar dari comfort zone, pasti apaan sih ini orang gitu kan. Tapi sekarang boleh kita kayak
ngeluh, tapi nanti di masa depan teman-teman, kita bakal dapat hasilnya, kita menuai. Kayak Abram tadi teman-teman. Ninggalin zona nyaman tuh emang gak gampang, berat, sama kayak yang tadi aku bilang kan. Karena memulai sesuatu itu, sesuatu yang baru, benar-benar butuh pengorbanan. Kondisi ini maksa kita buat kita bekerja lebih keras dan mulai semuanya dari nol lagi. Yang tadinya comfort zone kita di sini, terus kita disuruh mulai dari sini. Siapa yang mau kan? Tapi aku punya satu perumpamaan ini tentang kodok. Jadi misal kita ada panci, ada kodok, kita masukin satu aja. Airnya suhunya biasa aja dong. Terus pasti kodoknya seneng, berenang-berenang gitu kan. Habis itu kita taruh di atas kompor, kompornya kita ceklek-ceklek, tapi sedikit aja. Habis itu airnya berubah, suhunya mulai anget. Kodoknya makin seneng dong. Kapan lagi cuy, ini udah kayak di jacuzzi nih. Berenang-berenang lagi tuh, dia masih seneng muter-muter. Lama-kelamaan, suhunya semakin naik kan. Semakin naik, jadilah mendidih. Di situ, terus kodoknya gimana? Kodoknya mau berusaha lompat dari itu panci buat nyelamatin diri. Tapi semuanya udah terlambat, teman-teman. Semuanya udah terlambat, jadi matilah itu kodok di dalam panci. Terus apa yang didapat dari sini? Kalau kita terlambat keluar dari zona nyaman kita, ya sama aja nanti kita nasibnya sama kayak kodok itu tadi tuh. Nanti di masa depan kita nggak bisa apa-apa, kita nggak dipakai. Jadi keluar dari comfort zone tuh emang penting banget, teman-teman. Kadang juga zona nyaman tuh bikin kita nggak berani buat ngambil keputusan kan. Apalagi keputusannya tuh yang membahayakan posisi kita. Tapi teman-teman tahu nggak, kalau kita terlena sama zona nyaman, kita bisa kehilangan iman. Loh, kok bisa Kak? Apa hubungannya iman sama comfort zone? Jadi gini, kalau kita udah merasa aman, kita merasa nyaman, kita udah ngerasa nggak butuh Tuhan. Oke, contohnya gini, kita rame-rame pergi ke Dufan. Sampai Dufan kita pasti udah lupa dong, karena kita senang, kita main ke situ aja yuk, situ aja yuk. Pasti kita lupa sama Tuhan, lupa berterima kasih, kita udah sampai di Dufan dengan selamat. Paling banyak sih kayak gitu, rata-rata ya. Aku sendiri pun pasti gitu kalau aku berada di posisi itu. Terus kalau udah lupa sama Tuhan, kita nggak punya iman buat ngelakuin hal-hal yang besar. Karena kita udah puas sama pencapaian kita saat ini. Kita nggak mau nyoba hal-hal yang baru lagi. Terus kalau udah kayak gitu gimana dong Kak? Aku pengen keluar tapi nggak ngerti nih caranya gimana. Nah ini dia, aku punya tips-tips buat teman-teman semua yang pengen keluar dari zona nyamannya. Yang pertama itu teman-teman harus peka sama suara Tuhan. Caranya dengan rajin doa, sering baca Alkitab. Nah nggak cuma dibaca aja nih, direnungi. Habis itu dilakukan firman-firman yang kita dengar dan kita baca. Nah, yang kedua, teman-teman itu jangan pernah melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Karena kalau kita jalan tanpa penyertaan Tuhan, kita bisa berada di situasi yang lebih buruk dari comfort zone itu tadi. Yang tadinya kalau jatuh kita seharusnya di sini, tapi karena tanpa penyertaan Tuhan kita bisa di bawah, lebih bawahnya lagi. Nah, kita pakai contoh tadi. Tadi upahnya berkat ketaatan si Abram sama Tuhan, Abram dapat perlindungan. Yang waktu di Mesir, teman-teman masih ingat, Sarah itu mau dijadiin istri Firaun. Tapi apa? Tuhan selamatin itu, teman-teman. Akhirnya Abraham diizinin pergi sama Firaun. Itu kan bukti pertolongan Tuhan, karena Abram tadi taat sama perkataan Tuhan. Tapi kalau teman-teman udah ada nih di hatinya, aku pengen keluar dari zona nyamanku. Aku nggak mau nih stuck di sini-sini terus. Teman-temanku udah berkembang, masa aku enggak? Nah, kalau teman-teman di hatinya udah ngerasa kayak gitu, jangan ragu buat melangkah. Nah, yang terakhir, yang ketiga, tadi yang pertama peka terhadap suara Tuhan, yang kedua jangan melangkah tanpa penyertaan Tuhan, yang terakhir itu beriman. Nah, teman-teman itu harus yakin kalau bisa keluar dari comfort zone.
kita pakai contoh Abram tadi ya. Kalau waktu itu Abraham nggak mau keluar dari rumahnya, mungkin dia nggak bakal punya anak. Teman-teman tahu kan, Abraham itu baru dikasih keturunan waktu umur 100 tahun. Menurut mata manusia itu kan mustahil banget ya. Orang bisa hidup 100 tahun itu mustahil banget. Apalagi ini punya keturunan. Tapi lagi-lagi berkat ketaatan Abram tadi, Abram juga beriman. Dia yakin dia bisa punya keturunan. Dia masih bisa punya keturunan. Akhirnya diizinin sama Tuhan buat punya keturunan. Jadi teman-teman tuh harus yakin. Tuhan gak bakal tutup mata. Kalau Tuhan udah beriman, Tuhan bakal kasih jalan-jalan itu tadi, teman-teman. Nah, aku mau sharing sedikit tentang struggle aku waktu kelas 12 kemarin. Jadi aku itu SMA IPA. Karena orang tua aku ngarahin aku buat ke IPA. Biar nanti lulus SMA, kamu masuk ke rumpun kesehatan lah. Apalagi sekarang kan kesehatan digunain banget tuh ya teman-teman. Nah aku mau banget karena itu bagus, itu diarahinnya bagus sama orang tuaku. Pas kelas 12, aku baru sadar. Kayaknya ini bukan jalanku deh. Tempatku bukan di sini. Habis itu aku sharing juga ke orang tua, aku konsul ke guru BK, ke guru les. Aku juga minta dukungan teman-teman semua. Dan aku juga bergumul, aku minta yang terbaik sama Tuhan, jurusan yang terbaik, yang emang sesuai sama passionku. Dan puji Tuhannya aku dapet jurusan pariwisata. Jurusannya udah dapet nih, tinggal universitasnya. Sambil nyari-nyari universitas tuh aku sambil belajar, sambil ke tempat les. Ya walaupun belajarnya juga nggak belajar-belajar amat, cuma ya belajar lah. Habis itu, dari situ, aku minta dukungan orang tua lagi. Mana nih yang universitas yang terbaik dari Tuhan buat aku. Aku juga doa ke Tuhan, aku minta universitas yang terbaik. Habis itu aku juga mikir, di UI pun ada pariwisata. Di Jogja, di Malang, di Bali, ada. Awalnya aku mikir, oh ya udah UI aja. Tapi lama-kelamaan, kok kalau aku di sini terus, aku nggak bakal keluar dari zona nyamanku kan. Teman-teman kalau tahu, aku waktu SMA itu bisa dibilang anak manja, yang banget. Semuanya serba disiapin. Misal seragamku belum disetrika, bundaku yang setrikain. Terus bekal buat ke sekolah, aku selalu bawa bekal sampai kelas 12, karena kantin tuh rame banget. Masih dicentelin di motor. Tas juga begitu, diambilin dari kamar. Sepatu pun kalau hilang juga dicariin. Jadi aku tinggal pakai aja gitu. Kayak kalau aku bangun telat pun, aku nggak panik. Aku berangkat jam 7 kurang 5 menit pun nggak panik. Ya karena semuanya serba disiapin gitu teman-teman. Tapi setelah itu aku berpikir kayak, kalau aku lama-kelamaan digituin terus, aku nggak bakal bisa jadi anak yang mandiri. Aku nggak berkembang. Aku selalu bergantung sama orang tuaku. Ya nggak? Bener kan? Akhirnya aku pilih kampus, dan puji Tuhannya aku keterima di Udayana. Nggak sampai situ aja teman-teman pertolongan Tuhan. Aku juga dikasih waktu 1 tahun buat belajar masak, belajar nyuci, belajar beberes rumah. Pokoknya yang tentang rumah tuh aku diajarin semuanya. Padahal kan kalau dipikir-pikir 1 tahun tuh lama ya. Apalagi ngeliat snapgram teman-teman yang udah pada ke Bali kayak ke pantai, enak banget kan. Aku dulu tuh iri, tapi kayak, oh iya emang ada sisi positifnya. Aku dikasih sama Tuhan buat belajar masak dan lain-lainnya. Jadi sharing aku di sini teman-teman. Kalau kita udah punya niat untuk keluar dari comfort zone kita, pasti Tuhan sediain. Tuhan nggak tutup mata. Ingat itu. Tuhan pasti buka pintu-pintu yang baru kalau kita udah berani melangkah. Mungkin teman-teman saat ini bingung, udah kelas 12 mau masuk universitas mana, terus mau yang kelas 9 bingung, belum dapet SMA. Teman-teman tinggal berserah sama Tuhan, minta yang terbaik, dan bilang, Tuhan aku nggak mau di zona yang ini aja, aku mau keluar. Karena yang tadi itu, Tuhan nggak bakal tutup mata.
Jadi itu sharing aku hari ini, walaupun sedikit, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan untuk Zoom, untuk ibadah melalui Zoom, Tuhan. Semoga firman yang hamba sampaikan bisa menjadi rema, bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Mungkin sebentar lagi kami ingin melaksanakan aktivitas kami masing-masing, Tuhan. Kiranya Kau sertai kami, Kau lindungi kami dari virus-virus yang sedang ada di zaman ini, Tuhan. Tutup bungkus kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerah kami, daerahku, dan kiranya Aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini, Tuhan. Dan terima kasih Tuhan karena telah mengumpulkan kami di tempat ini, Tuhan. Sekarang Tuhan, saya mau minta berkat Tuhan untuk kami semua, Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam pekerjaan kami, Tuhan, sekolah kami, Tuhan, keluarga kami, Tuhan, pergaulan kami, Tuhan. Sertai kami selalu, Tuhan, dan paksakan rencana-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, rencana-Mu itu adalah rencana yang luar biasa, Tuhan. Bukan rencana kegagalan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau mau megang kendali, Tuhan, hidup kami semua, Tuhan. Dan biarkan kami semua, Tuhan, untuk bisa keluar, Tuhan, dari comfort zone kami, Tuhan. Supaya kami bisa terus menembus, Tuhan. Menembus, Tuhan, tembok-tembok yang baru, Tuhan. Kami bisa naik, Tuhan, to the next level, Tuhan. Menjadi makin lebih kuat dan lebih kuat, Tuhan. Makin disertai, Tuhan, makin dikasih Engkau, Tuhan. Sekarang, Tuhan, kita semua, sekarang teman-teman, kita angkat tangan kita semua. Terimalah berkat berkesudahan dari Allah Bapa dan penyertaannya dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke guys, kita udah ada di penghujung ibadah nih. Tapi sebelum closing ibadah, aku mau ngumumin beberapa pengumuman lagi. Sebelum ngumumin, aku mau makasih untuk Kak Michelle. Sharingnya, khotbahnya keren banget. Thank you, memberkati banget. Dan benar-benar keren deh pokoknya. Thank you Kak Michelle. Oke, sebelum kita mau foto-foto, aku mau ngumumin beberapa pengumuman. Satu, itu pengumuman bahwa minggu depan kita akan ada ibadah seperti biasa di Zoom juga ya. Jadi untuk teman-teman bisa terus pantengin IG Eats atau bisa terus pantengin grup Eats ya, yang udah ada di HP kalian bisa lihat, nanti akan kita share linknya dan pembicaranya siapa, kalian bisa lihat di situ.
Dan pengumuman kedua, bagi kalian yang rindu didoakan atau punya permohonan doa, punya kayak kalian punya beban, terus kalian pengen didoain nih Kak, aku ada masalah ini Kak, tolong doain aku ya buat sekolahku begini-begini. Kalian bisa ke IG Eats, di situ ada question box, kalian bisa tulis permohonan doa kalian di situ, nanti akan didoakan oleh pembicara dan teman-teman kita. Pengumuman yang ketiga, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa cek di Zoom kalian, ada rekening BCA dan juga ada QR code di situ. Kalian bisa scan, kalian bisa masukin juga nomor rekeningnya, terserah kalian. Oke, thank you Kak Ayu dan Kak Michelle semuanya. Sebelum kita selesai, kita sesi terakhir yaitu kita mau foto untuk dokumentasi ya teman-teman. Jadi bisa di on dulu kameranya biar nanti kita bisa kelihatan semua mukanya, jadi bisa di pose-nya bagus lah gitu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you ya semua. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa isi absen. Isi absennya jangan lupa ya. Habis itu minggu depan kita ketemu lagi. Dadah. Tuhan Yesus memberkati semua. Dadah. Dadah guys.